Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Indraswari dengan NIM 2020 0501 02. Video ini berisi resume materi mata kuliah analisis laporan keuangan sebagai tugas mid semester genap dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Imran SE MAK. Adapun pokok bahasan yang akan saya paparkan dalam video kali ini, yang pertama ada analisis laporan keuangan, yang kedua laporan neraca, yang ketiga laporan laba rugi, keempat laporan keuangan bagi kepentingan berbagai pihak, dan yang kelima analisis sumber dan penggunaan kas. Materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang analisis laporan keuangan. Menurut standar akuntansi keuangan, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Pengertian lain dari laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat melaporkan prestasi historis suatu perusahaan sebagai alat komunikasi antara data keuangan dengan aktivitas perusahaan yang digunakan untuk membuat proyeksi dan peramalan masa depan. Pada laporan keuangan terdapat beberapa jenis. Yang pertama ada laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan entitas, yang ketiga ada neraca, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima catatan atas pelaporan keuangan. Dalam laporan keuangan tentunya memiliki keterbatasan, diantaranya laporan keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas kejadian yang telah lewat. Karenanya, laporan keuangan tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian, laporan keuangan bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu. Selanjutnya, proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan berbagai pertimbangan. Kemudian, laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu peristiwa atau transaksi daripada bentuk hukumnya atau formalitas. Lalu yang terakhir, laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Bila beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva yang paling kecil. Baiklah, kita akan lanjut kepada materi yang kedua tentang laporan neraca. Jadi, laporan neraca adalah salah satu laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan suatu entitas pada suatu titik waktu tertentu. Laporan neraca berisi informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu entitas pada akhir periode tertentu. Ada 3 manfaat dari laporan neraca. Yang pertama, untuk menghitung tingkat pengembalian atau rate of return. Yang kedua, untuk menilai struktur modal perusahaan atau capital structure. Dan yang ketiga, untuk menetapkan likuiditas dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Manfaat laporan neraca bagi perusahaan. Yang pertama, memberikan gambaran tentang posisi keuangan bagi perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Yang kedua, membantu dalam pengambilan keputusan investasi. Yang ketiga, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial. Keempat, memungkinkan perusahaan untuk memantau kinerja keuangan dan kemajuan bisnis. Dan yang kelima, menunjukkan bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan sumber daya. Kelemahan laporan neraca. Kelemahan atas neraca adalah bahwa penyesuaian dan taksiran harus dilakukan. Ketertagihan piutang, keterjualan persediaan, dan umur atau masa manfaat ekonomis aktiva tetap terwujud dan tak terwujud sangat sulit ditentukan. Meskipun proses penyusutan aktiva adalah suatu praktik yang diterima secara umum, pengakuan atas peningkatan dalam nilai aktiva lazimnya diabaikan oleh kaum akuntan. Baiklah, kita lanjut pada materi yang ketiga, yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh. Kemudian,
Juga tergambar biaya-biaya dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Dari jumlah pendapatan dan jumlah biaya ini terdapat selisih yang disebut laba atau rugi. Dalam laporan laba rugi terdapat beberapa unsur. Yang pertama, penghasilan atau income, yang diartikan sebagai kenaikan manfaat ekonomi dalam bentuk pemasukan atau peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban yang menyebabkan kenaikan ekuitas selain yang berasal dari kontribusi pemilik perusahaan selama periode tertentu yang terdiri dari pendapatan atau revenue dan keuntungan atau gain. Kemudian unsur yang kedua adalah beban atau expense, yang diartikan sebagai penurunan manfaat ekonomi dalam bentuk arus keluar, penurunan aktiva atau kewajiban yang menyebabkan penurunan ekonomis yang tidak menyangkut pembagian kepada pemilik perusahaan selama periode tertentu. Beban sendiri dapat disubklasifikasikan menjadi beban, kerugian, dan selisih antara total penghasilan dan beban disebut penghasilan bersih atau laba. Nah, dalam menentukan besarnya jumlah pendapatan dan beban secara tepat, dalam periode yang tepat, ada dua pilihan yang tersedia yang dapat dijadikan sebagai dasar pencatatan oleh akuntan, yaitu cash basic dan accrual basic. Yang pertama, dasar tunai atau cash basic. Apabila dasar pencatatan akuntansi yang digunakan adalah cash basic, maka pendapatan dan beban akan dilaporkan dalam laporan laba rugi atau income statement dalam periode di mana uang kas diterima untuk pendapatan atau uang kas dibayarkan untuk beban. Kemudian yang kedua adalah dasar accrual atau accrual basic. Sedangkan apabila dasar pencatatan akuntansi yang digunakan adalah accrual basic, maka baik untuk pendapatan maupun beban akan dilaporkan dalam laporan laba rugi dalam periode di mana pendapatan dan beban tersebut terjadi tanpa memperhatikan arus uang kas masuk ataupun arus uang kas keluar. Baiklah, kita masuk pada materi yang keempat, yaitu materi tentang laporan keuangan bagi kepentingan berbagai pihak. Analisa laporan keuangan merupakan proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang, khususnya laporan pihak-pihak pengguna laporan keuangan. Nah, pihak-pihak pengguna laporan yang dimaksud antara lain, yang pertama, pemilik dan manajemen perusahaan, yang kedua, karyawan perusahaan, yang ketiga, investor, keempat, kreditur, dan yang kelima adalah pemerintah. Manfaat laporan keuangan yang pertama untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode. Yang kedua, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki. Manfaat yang keempat, untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan pada saat ini. Kemudian, untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan, apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. Dan yang terakhir, dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang dicapai. Laporan yang diperbandingkan. Neraca menunjukkan aktiva, hutang, dan modal perusahaan pada saat tertentu. Dengan demikian, neraca yang diperbandingkan atau comparative balance sheet menunjukkan aktiva, hutang, serta modal perusahaan pada 2 tanggal atau lebih untuk satu perusahaan atau pada 2 tanggal tertentu untuk 2 perusahaan yang berbeda. Dengan memperbandingkan neraca untuk 2 tanggal atau lebih, akan dapat diketahui perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan-perubahan ini penting untuk diketahui sebab akan menunjukkan sampai seberapa jauh perkembangan keadaan keuangan suatu perusahaan, di mana perubahan tersebut di dalam neraca dalam suatu periode mungkin disebabkan karena
Penyebab yang pertama yaitu laba atau rugi yang bersifat operasional maupun yang insidentil. Yang kedua, diperolehnya aktiva baru maupun adanya perubahan bentuk aktiva. Yang ketiga, timbulnya atau lunasnya hutang maupun adanya perubahan bentuk hutang yang satu ke bentuk yang lain. Dan yang terakhir, pengeluaran atau pembayaran atau penarikan kembali modal saham. Baiklah, pembahasan yang selanjutnya mengenai analisis sumber dan penggunaan kas. Kas merupakan aktiva yang paling liquid atau merupakan salah satu unsur modal yang paling tinggi likuiditasnya. Berarti bahwa semakin besar jumlah kas yang dimiliki oleh suatu perusahaan, akan semakin tinggi pula tingkat likuiditasnya.